Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Rian Hidayat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sebelum memulai pembahasan kita pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Ya, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah, ya, mengenal kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, menunjukkan sikap menghargai kitab-kitab Allah dan kehidupan sehari-hari, menyadari manfaat beriman kepada kitab Allah dan akibatnya jika diabaikan. Nah, beriman kepada kitab Allah merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ke berapa? Yang ketiga, ya, yang pertama iman kepada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab-kitab, keempat kepada Rasul, kelima kepada hari kiamat, yaumul akhir, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Baik, iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati, meyakini dan juga membenarkan bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya. Iman kepada kitab Allah itu meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah, ya, tidak hanya Al-Quran saja, ya. Allah menurunkan ada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan juga suhuf, ya. Adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf, yaitu ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Ini Nabi Musa adalah satu-satunya nabi dan rasul yang menerima suhuf dan juga kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang adanya beriman kepada kitab Allah yaitu Quran surat Ali Imran ayat 3, ya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil, ya, dan dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat. Nah, ini kitab-kitab Allah, ya, ada 4. Yang pertama ada kitab Al-Qur'an, ya, kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, ya, surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, ya. 5 ayat Quran surat Al-Alaq yang diturunkan Allah melalui perantaranya malaikat Jibril di gua Hiro, ya. Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6666 ayat, ya. Yang kedua kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, di mana? Di Yerusalem, Palestina, ya, menggunakan bahasa Suryani yang mana untuk kaum Bani Israel. Ya, kitab Injil itu di dalamnya menyebutkan bahwasanya kelak akan datang nabi, yaitu nabi yang terakhir, nabi dari penghulunya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Taurat, kitab yang pertama kali turun, ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Di mana? Di kota atau di Bukit Tursina di negara Mesir. Ini kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur, kitab yang berisi tentang syair-syair, puji-pujian, ya, nyanyian-nyanyian memuji Allah, ya, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, itu adalah 4 kitab yang Allah turunkan. Nah, isi pokok kitab-kitab Allah, ya, yang pertama ada akidah mengesahkan Allah, jelas seluruh kitab pasti mengesahkan Allah.
syariat ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia, akhlak, ya, cara bersikap, bertindak kepada Allah serta kepada sama. Semua kitab pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada kitab yang menyuruh kita untuk berbuat tidak baik. Kemudian janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. Ketika kita berbuat baik, Allah siapkan balasan kebaikan bagi kita. Itu pula sebaliknya. Ketika kita berperilaku buruk, Allah juga akan siap memberikan siksanya kepada manusia. Ya, di dalam kitab juga terdapat kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Nah, ini tadi kitab Taurat ya, yang dikenal dengan The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan atau 10 hukum. Yang pertama ada mengakui keesaan Allah, ada larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak dapat diserupai dengan makhluk. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia, tidak boleh menyebut nama Allah dengan sia-sia buat main-main. Memuliakan hari Sabtu, hari Sabat, hari Sabtu di kitab Taurat itu mulia. Larangan membunuh sama ya, di kitab Taurat juga dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh saling membunuh satu sama lain. Larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Ini tidak diperbolehkan dalam kitab Taurat. Dalam kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syarat yang baru. Karena apa? Karena Nabi Daud mengikuti syariat yang diturunkan kepada di kitab Taurat ya. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat berisi nasihat, kata-kata hikmah, puji-pujian ya, kata-kata mutiara. Sedangkan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam ya, yang berisi perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Ini dulu itu terjadi sebuah peristiwa ya, banyak orang yang tidak menyembah Allah atau menyekutukan, menyembah berhala ya. Kemudian membenarkan kebenaran kitab Taurat ya, kitab Taurat itu dibenarkan di dalam kitab Injil. Menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi. Menjelaskan bahwa kelak akan datang, menjelaskan bahwa kelak akan datang Nabi Muhammad atau Rasul setelah Nabi saya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan oleh Muhammad ya. Adapun isi pokoknya yang pertama adalah akidah, keimanan kita kepada Allah ya, ibadah dan muamalah, hablum minallah maupun hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Dan ada syariat atau hukum-hukum ya, hukum dalam kegiatan ibadah, dalam kegiatan sehari-hari, itu dijelaskan juga di kitab Al-Quran. Itu ada akhlak, budi pekerti ya, tutur kata, berperilaku juga dijelaskan. Dan tarikh, sejarah, ini di kitab Al-Quran juga banyak tarikh ya, banyak sejarah-sejarah tentang kehidupan masa lampau, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu ya, sebagai dasar juga untuk ilmu pengetahuan ya. Lantas bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah ya? Yang pertama harus meyakini dengan sepenuh hati. Yakin ya, kita harus yakin bahwa bahwa kitab-kitab Allah SWT yang dibawa oleh para nabi itu benar-benar datangnya dari Allah, bukan dibuat sendiri atau dikarang sendiri, itu tidak. Murni datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan terhadap adanya kitab, membenarkan adanya kitab Allah berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya ya. Harus benar-benar yakin dan percaya. Yang ketiga, memahami kandungan dari kitab Allah. Kitab Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia. Artinya apa? Artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab-kitab Allah, mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita dalam berperilaku, bertutur kata harus berpedoman
dalam Al-Quran, ya. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya. Karena apa? Karena semua sudah disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Ini jadi generasi yang mencintai Al-Quran. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran, ya? Dengan cara apa? Mengamalkannya, membaca setiap saat, mencari referensi-referensi, mencari kitab-kitab tafsir supaya apa? Kita lebih bisa memahami dari isi Al-Quran itu, ya. Tidak ada alasan sebagai generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh dengan inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, hati kita akan damai, tentrem, tenang, ya. Tuh, ciri-ciri generasi cinta Al-Quran: memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Nah, ini kita membaca dan belajar mengetahui isi kandungan Al-Quran yang kita baca, ya. Jangan hanya membaca saja. Membaca juga bagus, tapi alangkah lebih bagusnya lagi kita tahu isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran. Nah, ini ketika kita baca Al-Quran, hati kita akan tenang, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yaitu Al-Quran. Dapat menjadikan Al-Quran sebagai nasihat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Menjadikan dan nilai Al-Quran sebagai pendorong, ya, sebagai inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan, menjadi pelopor terdepan di dalam kebaikan itu sendiri, ya. Rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang santun, yang menghargai sesama. Ciri-ciri beriman kepada kitab Allah. Ini ciri-cirinya apa? Ini rajin membaca Al-Quran, ya, rajin. Ada waktu luang baca Al-Quran, ya. Menjalankan isi kandungan. Nah, setelah membaca, kita pelajarilah isinya, tafsirnya, apa isi kandungannya, kita jalankan, kita laksanakan isi kandungannya. Menjadi pribadi yang jujur, sabar, dan baik. Kemudian menghormati semua kitab Allah, ya, menghormati Injil, Taurat, Zabur, ya, dihormati. Kita yakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut, ya. Baik, itu adalah penjelasan saya terhadap beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bisa dipahami, memberikan sebuah hasanah ilmu, ya, tambahan ilmu kepada kita semua untuk menjalani kehidupan di dunia, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.